ketemu lagi. Hai guys, akhirnya setelah sekian lama aku nggak pernah ngupload. Nggak pernah nge-share edukasi tentang berbagai macam hal tentang kesehatan. Akhirnya aku muncul kembali untuk men-sharing beberapa informasi dan pengetahuan tentang medis ataupun kesehatan. Sebelumnya aku minta maaf banget karena suatu hal aku harus resign sejenak. Namun saat ini aku akan kembali dengan konsep lebih baru dan lebih sering upload lagi. Oke, untuk kalian yang baru gabung dan baru nonton video ini, jangan lupa buat subscribe, like, komen, serta share video-video ini kepada orang sekitar kalian, orang terdekat kalian, biar kalian juga membagi ilmu, edukasi orang-orang juga, serta membuat orang untuk tidak mudah percaya tentang hoax. Karena di sini kita akan ngebahas sesuai teori, jadi pantang untuk hoax, oke? No. Oke, jadi setelah sekian lama aku hibernasi, aku di sini akan mulai ngebahas tentang berbagai macam hal. Untuk saat ini aku akan ngebahas tentang promil atau program hamil yang biasanya sangat diharapkan oleh orang-orang yang baru saja menikah. Oke, jadi bagi kalian yang menanti buah hati, ingin punya momongan, stay tune di channel ini. Aku akan ngebahas tuntas apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita hadapin biar kita bisa mudah dan dilancarkan dalam membuat buah hati. Bahasanya gimana gitu ya? Oke guys, jadi di sini aku akan ngebahas beberapa hal yang perlu dilakukan biar kalian mudah atau sukses dalam program hamil kalian. Jadi yang pertama yang perlu kalian lakukan, bagi kalian pasangan yang mungkin sudah lama menikah dan kalian ada riwayat menunda kehamilan sehingga kalian menggunakan kontrasepsi, entah bentuk apapun itu, segera lepas kontrasepsi tersebut. Hentikan penggunaan kontrasepsi tersebut karena hal itu akan membuat sia-sia usaha kalian untuk mempermudah dalam mendapatkan buah hati. Jadi jika kalian memang punya IUD, lepas IUD itu. Dan yang paling penting adalah jika kalian seorang wanita dan kalian memasang kontrasepsi hormonal, suntik, implan, pil, nah itu harus jauh-jauh hari sebelumnya sudah harus dilepas. Karena apa? Karena biasanya saat kalian menggunakan produk hormonal untuk menghentikan kehamilan, biasanya butuh beberapa waktu untuk bisa kembali normal. Jadi ada fase dimana kalian akan mengalami hal yang memang tidak mens gitu kan. Jadi untuk mengembalikan hal itu kalian butuh waktu. Maka dari itu cepat-cepatlah lepas semua itu gitu. Oke. Kemudian yang kedua yang perlu dilakukan adalah hilangkan stres. Oke. Kenapa sih stres itu harus dihilangkan? Karena stres adalah pusat dari segalanya. Jika kalian stres, pertama, stres akan mengganggu kualitas dari sperma itu sendiri. Selain itu juga, jika kamu stres dan terpaku terus untuk ingin cepat hamil, kualitas yang dihasilkan juga tidak baik. Sehingga kalian harus benar-benar bisa mencari peluang, mencari waktu luang, menenangkan diri dan juga menyalurkan stres itu dengan hal lain. Contohnya mungkin olahraga, refreshing, jalan-jalan bareng, kayak gitu. Jangan lupa juga stres itu kalau pada laki-laki mengganggu kualitas dari spermanya, dan pada wanita bisa mengganggu siklus dari menstruasinya itu sendiri. Jadi kalian benar-benar harus hati-hati. Oke, dan ketiga, pastikan kalian berhubungan di masa subur. Dengan begitu kalian akan bisa lebih tepat sasaran. Nah, yang keempat adalah posisi yang tepat. Pada beberapa orang, gravitasi akan mempengaruhi dari percepatan atau penyaluran dari sperma itu sendiri. Jadi ada beberapa orang yang
baik saat kondisi gravitasinya itu akan mempercepat penyaluran dari sperma. Contohnya kalian berhubungan dengan posisi misionaris, wanita di bawah, laki-laki di atas, atau bisa menggunakan cara doggy style. Di situ cara dua ini diakuin sangat ampuh untuk bisa mendapatkan buah hati karena dianggap posisi itu membantu gravitasi untuk jalannya sperma ini lebih mudah, seperti itu. Setelah itu juga yang perlu kalian pastikan bahwasanya setelah kalian berhubungan, jangan buru-buru kalian langsung berdiri, mencuci, membersihkan, tapi tunggu sejenak, pastikan agar sperma itu mengalir terlebih dahulu, menenangkan dulu, rileks dulu. Dengan begitu sperma yang masuk akan lebih bagus lagi dan lebih tepat sasaran. Oke, di sini untuk yang kelima, pilihlah waktu yang tepat. Waktu yang tepat di sini adalah dikatakan bahwasanya lakukan hubungan seksual sebelum waktunya ovulasi. Jadi bisa kalian lakukan 2-3 hari sebelum jatuhnya masa ovulasi si wanita atau si istri. Setelah itu juga ada beberapa pakar menganjurkan untuk berhubungan di malam hari karena dengan begitu kualitas spermanya lebih bagus. Namun ada juga yang bilang pagi hari juga lebih bagus karena saat kalian sudah beristirahat, kualitas sperma kalian jadi lebih top chair gitu katanya. Dan yang paling penting adalah jangan berhubungan setiap hari. Kalian cukup melakukan hubungan seksual 2-3 kali dalam 1 minggu. Dengan gitu kualitas sperma yang dihasilkan menjadi lebih bagus dan juga bisa maksimal. Kalau kalian terlalu sering, itu akan membuat kualitas sperma sendiri menjadi menurun. Jadi lakukan 2-3 kali dalam 1 minggu ya. Selain itu juga bagi kalian yang biasanya berhubungan seksual menggunakan pelumas, sebisa mungkin hindarin karena hal ini bisa membuat pergerakan dari sperma itu sendiri untuk lebih pelan dan juga pergerakannya untuk sampai ke sel telur jadi lebih terhambat. Jadi sebisa mungkin hindarin pelumas. Selain itu juga pelumas mengganggu kadar suhu di dalam sehingga kualitas sperma yang dihasilkan untuk mencapai sel telur juga sedikit akan terganggu dan menjadi jumlahnya lebih sedikit karena sperma akan bagus pada suhu tertentu. Dan yang selanjutnya adalah menjaga kualitas sperma. Gimana cara menjaga kualitas sperma? Pertama, jangan ejakulasi terlalu sering. Hal ini tidak baik karena akan membuat kualitas jumlah dari sperma itu sendiri menjadi tidak baik, tidak maksimal dan buruk. Yang kedua, hindari rokok, kemudian hindarin alkohol. Mulai sekarang rubah hidup menjadi hidup lebih sehat, lebih banyak makan sayur, buah, daging, agar kondisi dari sperma itu sendiri juga yang dihasilkan jadi lebih bagus. Kemudian kalian juga menjaga dengan olahraga. Olahraganya jangan olahraga berat, kalian cukup dengan olahraga ringan tapi dengan intensitas yang sama atau rutin. Dengan begitu kualitas sperma yang dihasilkan nanti akan jauh lebih bagus, seperti itu. Selain itu juga pastikan bahwasanya jangan terlalu sering mandi air hangat karena air hangat juga bisa membuat produksi dari sperma itu sendiri buruk atau kurang baik karena suhu yang baik untuk sperma itu sekitar 34,5 sampai dengan 35,6. Jadi alangkah baiknya mandi pakai air biasa aja atau dingin juga nggak apa-apa sih ya. Jangan lupa untuk kalian yang wanita, kalian bisa membantu dengan kalian mengkonsumsi susu-susu dengan tinggi asam folat. Selain itu juga kalian bisa membantu dengan mengkonsumsi vitamin E ataupun vitamin asam folat. Dengan begitu kalian sudah mempersiapkan rahim kalian untuk siap ditempatin buah hati atau bakal janin yang akan terbentuk, seperti itu. Dan jangan lupa jika kalian sudah melakukan hal apa yang seperti tadi sudah saya sarankan di atas, yang paling penting adalah doa. Selain usaha, kita juga melakukan doa. Dengan begitu apa yang sudah kita usahakan insya Allah akan diijabah dan dipermudah oleh Sang Maha Pencipta. Yang terakhir yang perlu menjadi perhatian adalah kalian perlu konsultasi ke spesialis
spesialis kandungan jika pertama kalian sudah lebih dari 1 tahun belum mendapat momongan, padahal kalian tidak jarak jauh, kalian melakukan hubungan secara rutin dan sesuai, kemudian juga tidak ada masalah lain tapi kok tetap belum mendapat buah hati atau momongan, saya sarankan kalian untuk konsultasi ke spesialis kandungan biar kalian dilakukan pemisahan lebih lanjut gitu. Oke, jadi bagi kalian yang sudah mendengarkan sedikit pembahasan tentang gimana sih program hamil, gimana sih trik dan tipsnya biar kalian bisa cepet dapet momongan. Oke, so bagi kalian yang masih bingung dengan penjelasan yang aku jelasin tadi, kalian tinggalin komen di bawah, aku akan ngebantu kalian untuk ngejawab, atau kalian juga bisa langsung DM ke Instagram aku yang seperti terlampir di bawah sini. Insya Allah untuk dari DM akan lebih fast respon dibanding di YouTube ya. Selain itu juga kalau kalian merasa dari pembahasan aku di bawah seperti siklus menstruasi normal gimana, kapan sih ovulasi terjadi, kemudian gimana sih siklus dari sperma itu bertemu dengan sel telur, kalian masih bingung, kalian bisa juga komen di bawah. Dengan begitu nanti aku akan bikin konten lagi ngebahas tentang hal itu. Kalau kalian banyak yang komentar di bawah pengen aku ngebahas itu, aku akan semakin semangat nih buat bikin. Jadi makanya itu buat kalian silahkan tinggalin komen di bawah ya. Oke, jadi cukup sekian pembahasan aku tentang program hamil. Semoga untuk kalian yang sedang berharap mendapat momongan ataupun buah hati, semoga segera dilancarkan dan dimudahkan ya. Sukses selalu dan semangat, jangan lupa positive thinking. Bye, see you.